Dulu pakai lisensi nggak sih? Kalau mau Nggak ada. langsung. Nggak ada langsung, nggak ada syarat atau regulasi dari federasi yang mengharuskan memiliki sertifikat sebagai asisten harus A nasional atau B nasional, nggak ada waktu itu. Dirasa jago bola pokoknya dan diajak sama pelatih kepala berangkat seperti itu. Tapi pelatih harus punya. Ayo mulai, sekarang podcast kita ada cerita asyik buat kamu dengar. Tertawa bersama, mari kita bicara. Mama dan Rifan teman setia. Ayo dengarkan, biar makin paham. Ada cerita asyik buat kamu dengar. Sobat Sporty, mari tertawa bersama. Podcast 77 teman setia. Halo Sobat Sporty, kembali lagi di Sportcast terbaik di Republik Indonesia. Di bawah langit Ibu Pertiwi. Kami sudah pasti lebih bagus dari seluruh podcast yang ada di Indonesia. Podcast sepak bola ya maksudnya ya. Kami lebih bagus daripada DPI, Just Talk, Sidekicks, cuma zona degradasi. Bandit, Wancoy sama Bang Angga sama ini Pican, Bang Pican. Nah, abang-abangan sih tiga-tiganya. Pundit katanya sekarang Pican. Ya elah, sumpah. Orang datang ke sini aja nggak tahu kita bohong apa. Zona degradasi. Bandit podcast. Zona degradasi. Badminton talk kemarin nge-DM. Badminton talk. Kata gua, Kami lebih badminton daripada badminton. Bang, maaf ini bercanda Bang. Oh, enggak apa-apa kok, saya aman aja. Nah, itu. Kami lebih badminton daripada badminton talk. Aman Ada ya? ya. Kami lebih bagus juga daripada Federasi Sepak Bola Indonesia. Woi. Kami lebih bagus daripada pemecatan-pemecatan yang terjadi Di Indonesia. ya kayak kita tuh kalau misalnya kayak Coach Ripan minggu depan out ya, kita kasih alasan Oh, kenapa outnya? kenapa outnya, Ya. iya kan? Iya. Kalau ini kan nanti kita yang berdebat kenapa Iya, kenapa iya, ya, iya, walaupun kita setuju tapi tidak ada alasan. Oke. Ya. Kita juga lebih baik daripada regulasi pemain asing. di Regulasi Indonesia. pemain asing ya, regulasi pemain asing, regulasi stadion, regulasi beli klub semua. Semua kami lebih bagus kan. Pokoknya kita lebih bagus. Lebih di bagus. podcast sepak bola. Hari ini kita kedatangan siapa? Wah, ini Legends ini. Ini kalau di Bandung dia punya gelar paling lengkap. Juara sebagai pemain. Wah, kalau ngomong begitu udah langsung ketahuan. Hah? Langsung ketahuan. Emang nggak banyak? Gak ada. Nggak ada lagi ya. Gak ada. Gak ada. Bukan Juara gak sebagai banyak, gak ada. juara Cuma sebagai satu. pemain, sebagai asisten pelatih, Betul. sebagai pelatih, Betul. sebagai dirtek juga dia Betul. terakhir masih juara. Cuma satu orang itu. Cuma satu orang. Cuma satu orang. Kita langsung sambut. Inilah dia, Jajang Nur Jaman. Benar ya coach ya. Cuma satu orang ya yang punya gelar itu ya. Bener itu. Iya. Benar. Bener juga mungkin ya. Iya, Bener gak ada banget. lagi. Gak ada. Di Bandung gak ada yang punya gelar itu. Setahu saya ya. Emang ada. Juara di Persib sebagai pemain. Pemain, Ya. pelatih. Asisten dulu, asisten. Ini dulu. Oh, Pemain, pemain. dan pelatih. Siapa yang pernah? Pemain dan pelatih. Siapa yang pernah juara di Persib sebagai pemain dan pelatih? Enggak ada. Gak ada. Udah. Nanti. Gak usah asisten, gak usah Enggak, dirtek. enggak. Gak usah. Nanti Atep. Oh, Aceh. Nanti tapi. Membangun ranca Eket. Bandung Timur. Waduh, Timur ya itu ya? Iya. Coach, berarti pertama kali bermain di Persib Bandung itu tahun berapa? Pertama kali saya pernah main di Persibnya junior ya. Udah Itu junior, masih Coach? 70-an. 70-an coach. 70-an, 79. 78, 79 itu sudah junior. Itu dari junior berarti ya? Junior. Nah, tapi kan coach dari Majalengka. Iya, asal Majalengka. Mulai inter main bola di Bandung. Walaupun waktu itu masih tidak seperti sekarang. Belum ada SSB. Banyak SSB menjamur sekarang ya. Waktu dulu betul-betul konvensional. Latihan banyak di rumah, di sekolah. Kemudian udah umur 17 baru masuk di klub sehingga bisa terjaring menjadi pemain Persib junior seperti itu. Tahun 70-an. 70-an, 79 mendekati 80. Berarti emang cita-cita jadi pemain bola coach. Setelah tadinya dari kecil nggak punya cita-cita ingin menjadi pemain bola, mengalir gitu aja, hanya senang main bola tapi belum terbesit tuh dalam pikiran ingin menjadi pemain bola belum. Tapi setelah gini bisa masuk Persib ya, walaupun waktu itu masih junior, mulai itu rada-rada pengen juga nih, udah mengenal nama-nama besar di pemain nasional ya.
Jadi ada juga terbesit ingin menjadi pemain sepak bola. Orang tua ada nggak Coach yang di olahraga gitu, di sepak bola dulunya? Darahnya maksudnya darah sepak bola ini dari mana Coach? Oh ya kalau spesifik sepak bola nggak ada ya, tapi hanya punya orang tua yang memiliki hobi olahraga ada. Olahraga permainan sepertinya sering main bulu tangkis ya, tapi pemain RT gitu, bukan pemain bulu tangkis yang Hobi doang. hanya ya, hobi berarti. doang, hanya hobi doang. Iya, iya. Coach, kalau waktu itu sebagai pemain itu satu angkatan sama siapa tuh yang legend yang udah ada di Persib waktu itu? Kalau yang dikatakan legend itu seangkatannya yang sudah senior ya, yang sudah dikenal sama masyarakat sepak bola Bandung dan Jawa Barat. Saya seangkatan dengan Robi Darwis, dengan Ajat Sudrajat, dengan itu angkatan itu. Berarti sama Suhendar, Om Ade Robi Mulyono, Darwis juga Dede ya? Iskandar, Yusuf Bahtiar itu angkatan saya. Oh itu satu angkatan Coach. Satu angkatan. Semua tuh. Itu berarti itu generasi emasnya Persib ya Coach? Generasi masa Persib, karena generasi itu di era perserikatan sempat 2 kali menjadi finalis ya, dua-duanya lawan Medan dan dua-duanya kalah adu penalti. Ya itu kan sangat dikenang sama masyarakat Jawa Barat tuh ya. Persib udah mulai bangkit, kalah 2 kali berturut-turut sama lawan yang sama PSMS Medan. Kemudian tapi saya belum main tuh di situ karena saya sempat hijrah menjadi pemain Galatama di Medan, Mercu Buana. Oke. Jadi 2 kali final lawan Medan itu saya nggak ikut. Baru 1 tahun kemudian 85-86 saya mulai keluar dari Medan, kembali lagi ke Persib, dan alhamdulillah juara dengan saya sendiri mempersembahkan gol penentu kemenangan lawan Manokwari. Oi. Perseman Manokwari. Persiapan sempat oke ya. Oh lagi Zaman itu zaman masa keemasan Perseman Papua waktu Persipuranya belum ada. Persiapan duluan ya. Iya belum, Perseman duluan. Dan Baru tahu saya. saat itu banyak sekali pemain Perseman yang dipanggil ke tim nasional. Ada yang namanya Willem Mara, kemudian Saul Sibi yang gitu-gitulah. Terus ada Lop Kabo, sangat terkenal kan waktu itu zaman itu. berarti itu Coach yang persemannya Paul Kuming bukan? Ya betul itu. Oh itu Paul Kuming Iya itu? Paul Kaming. Oh. Iya betul. Pelatihnya? Pelatihnya Yang ya. Inggris asal Inggris. itu. Inggris Iya. yang terus menetap di Indonesia itu. Iya. Oh berarti mereka kekuatan besarnya di Papua itu justru Perseman. zaman- Perseman waktu itu Perseman, bahkan Persipuranya belum muncul. Coach Janur mencetak gol di final. Ya. Setelah pulang dari Medan 1-0 Iya, penentu betul. kemenangan. Ya. Udah dari dulu coy. Iya. Emang level tinggi. Iya, saya baru tahu kalau maksudnya di generasi itu semua bintang ya. Iya. Generasi bintangnya Bandung semua itu. Iya betul. Ya, Jawa Barat lah ibaratnya. betul, bahkan orang-orang zaman dulu bobotoh ya masih cukup mengenang tim itu gitu. Mereka masih sangat hafal dengan nama-nama itu. Itu yang membuat ada apa namanya derbynya, bukan derby apa ya, big match-nya Persib Bandung itu PSMS Medan. PSMS Medan waktu itu. Karena 2 kekalahan beruntun ini yang iya. membuat itu tuh sebagai kayak rival gitu loh. Betul sama PSMS Medan waktu 83 sama 84 itu. Berarti 3 kali masuk final Coach di era itu. Di era itu 3 kali berturut-turut, ya 2 kali kalah sama PSMS Medan dan final ketiganya alhamdulillah kita juara dengan lawan Manokwari ya, tidak lawan Medan. Mungkin lawannya harus jangan Medan. Iya. Iya, itu seru-serunya era perserikatan waktu itu ya. Serikatan itu. Gimana Coach nyetak gol? Ya. Pas pulang ke Bandung berarti Coach Janur diarak dan Wow, luar dianggap pahlawan biasa. dong saat itu. Luar biasa. Kebetulan ya namanya juga gol penentu ya. Begitu pulang itu sempat tinggal di Jakarta dulu 1 hari. Jadi kita menyusun dulu energi, baru lusanya kita kembali ke Bandung. Ya, kemudian waktu itu masih jalan puncak pulang ke Bandung, belum ada tol, ya kan? Jadi dari mulai Bogor tuh udah orang semua keluar rumah tuh. Sebuah keluar rumah untuk menyambut di pinggir jalan. Udah kayak pawe ya. Udah pakai pakai. Kemudian kita singgah di Cianjur, diterima oleh Bupati Cianjur, itu juga manusia luar biasa. Oh stop dulu Cianjur Coach. Stop dulu Cianjur karena stop nih. stop Cianjur karena bupatinya pengen singgah, Oke. pengen singgah gitu, disinggahin ke situ dulu sampai istirahat. Masuk luar biasa manusia waktu itu. Kemudian kita lanjut ke Bandung, mulai pawai atau arak-arakannya itu dimulai dari situ Ciburui. Dari situ Ciburui yang ada pedalarang dari situ.
luar biasa kan jauhnya sampai di Bandung sampai berapa jam itu luar biasa. Ya saya sendiri ya tadi kan disampaikan di Luk-Lukan banyak sekali foto atau apa semacam replika apa semacam begitulah. Wah dibawa sama bobotoh memakai motor gitu. Ya bangga juga. Wih, gara-gara 1 gol itu jadi naik juga nama. Jadi pernah timnas tapi coach. Oh pernah, Janur. pernah tapi tidak hanya ya beberapa turnamen yang pernah saya ikutin. Oh, Ya, termasuk salah satunya yang dipanggil. ingat ya dipanggil. Pernah ikut Piala Presiden di Korea seperti itu. Hanya turnamen waktu itu tidak sempat ikut SEA Games gitu. Tapi menjadi pemain nasional pernah. Oh, berarti satu angkatan juga sama Om Robi Darwis dan lain sebagainya, Ajat Sudrajat. Iya, sempat dipanggil sama-sama. Oh itu semua timnas kayaknya. Ajat Sudrajat, Satu squad Robi itu Darwis, timnas. Jajang Nurjaman, Jajang Nurjaman. Yusuf Bahtiar. Iya. Oh iya Yusuf Bahtiar. Legend semua itu. Legend itu legend. Ada yang budaya. Timnas semua itu. Itu coach berarti tim ini umurnya cukup panjang ya coach. Dari katakanlah dari 86 coach yang angkat piala itu sampai 1990. 90-an 94 tuh udah anak-anak baru Ya, ya itu ya. ya juaranya 90 bisa diulangi di 90. Oh juara 90 lagi. 90 setelah 86 90 juara lagi dengan pemain yang itu. Adapun pergantian 1-2 pemain yang ganti. Tapi mayoritas masih pemain 86. Itu jadi 2 kali juaranya 86 sampai 90. Berarti coach Janur pegang piala tuh 86 90. Ya. Yang itu. 94 495-nya itu liga apa perserikatan terakhir terakhir 94 sama liga 195 itu saya udah sebagai asisten pelatih. Oh, berapa tahun total coach sebagai pemain Persib? Kalau dihitung dari junior ke 93 apa? 78 ke 93 lah. Berapa tuh? 15 tahun ya kurang lebih. Itu cuma 1 kali pindah ya? Keluar ke Ya, Galatama cuma tapi ya? 1 kali Galatama ke Mercubuana Medan, di sana sempat main 4 tahun. Oh di sana 4 tahun? 4 tahun. Berarti total karir sebagai seorang pemain bola sekitar 19-20 tahun ya? Ya, seperti itu. panjang. juga. Untuk Persibnya sendiri berarti coach udah final 86, final 90. Ya. 94 juga berarti sebagai asisten final kan? 9 perserikatan terakhir kan? Ya, Final. bukan final, juara dong. Iya maksudnya masuk Ya, ya, final, ada ya, di final oke, ya. ya. Juara Sama sebentar. Liga Dunhill pertama Ya, juara lagi di final. juara lagi. Udah 4 4 kali. final ya, 4 final. 4 final dalam kurun Ini 5 tahun. 86 nyetak gol, 90 juara. Juara dengan memberikan 1 assist. Iya tapi ini kan final juga lawan Medan itu 2 kali berturut-turut. Kan belum masih di Medan Jaya itu, masih di ikut Mercubuana. Medan, Mercubuana. Ini baru pulang lagi ke Bandung kan ini. Yang lawan PSMS itu Belum. Itu saya masih di Medan. Oh, itu di Nggak ikut Medan. main. nggak Pas ikut pulang main. juara. pas pulang itu pulang. ya Kayak baru Ferdinand ya. Sinaga itu pulang Oh, ke Bandung iya. juara Balik, itu. pas balik. Iya iya. Berarti iya, final sampai Liga Dunhill pertama aja udah 4 kali final coy. Iya. Iya. Udah ngangkat 4 gelar. Ya. 4 gelar. 4 final. 4 final 4 gelar. 4 gelar, 86 90 final dan juara. Iya, Sebagai 94, asisten 94 sampai 95 final dan Iya. juara. 94 itu udah asisten ya. Ya. Udah itu Tapi ya. masih katanya masih sempat main coach kalau di latihan-latihan tuh coach Janur masih ikut Ya, game. masih ikut game lah, namanya juga masih masih segar ya. masih segar, masih Hanet Kenes sebagai mantan pemain ya masih Hanet Kenes, masih bisa ikut-ikut dengan pemain yang dilatih. Iya iya. Setelah juara 95 Liga Indonesia pertama berarti ya. Persib baru juara lagi 2014 coach. Ya. Dan itu ada lagi coach Jajang sebagai head coach kali ini. Ya, Ya, kan? betul. Berarti setelah Pak Jajang nggak ada nih. Nggak pernah penantian juara? panjang nggak pernah. Nggak pernah. Itu dapat terakhir juara. Ya, dari 95 itu 95 ketemu juara Liga lagi pertama ya? 2014. Ya berapa 19 tahun. 19 tahun betul. Iya, itu selama 19 tahun itu Persib tidak juara. Tidak juara. Dan Iya. 2014 itu ada coach di dalam tim sebagai pelatih. Iya, betul. Juara seperti lagi. itu. Juara lagi. Ini final kelima. Kan tadi 4 ya? kelimanya. Iya. Iya. Gila semua Final juara kelima, Persib. tapi dalam 30 lebih tahun. Iya. Semua juara Persib ada Pak Jajang coy. 30-an Di situ. tahun. Semuanya ada Pak Jajang. Iya. Iya. Tapi yang saya penasaran kenapa ketika memutuskan gantung sepatu langsung terjun sebagai asisten? Itu emang diminta atau emang dari zaman main itu udah punya cita-cita pengen jadi pelatih atau gimana coach? Sempat terpikir bahwa ternyata ada di lingkungan sepak bola itu enak juga ya sebagai pemain waktu itu. Bagaimana supaya tetap ada di lingkungan sepak bola tentunya harus jadi pelatih dong gitu kan. Makanya mungkin dalam keseharian latihan nggak tahu apa yang dilihat oleh sosok Pak Indra Thohir waktu sebagai pelatih,
Ya pada waktu itu ditelepon Pak Tauhir langsung gitu, Yang mau tuh bantuan saya gitu. Sebenarnya apa Pak asisten? Oh ya mau banget lah, karena udah terbesit pikiran pengen terjun jadi kepelatihan ya? kepelatihan. Kemudian Pak Indra ngajak untuk jadi asistennya, seneng banget, langsung gabung aja tanpa pikir panjang. Dulu mah kayak staf kepelatihan itu cuma sedikit ya coach. Iya betul, waktu itu mah paling asisten 1 sama Pelatih kiper. nggak ada pelatih fisik juga, nggak ada. Oh, yang ngelatih berarti Ya, berdua itu, iya head coach sama asisten? berdua aja. Pak Tohirnya langsung sering turun ngelatih, saya membantu beliau perangkap sebagai pelatih fisik. Kalau sekarang mah dipisah-pisah kan, pelatih Iya. ini bagian pelatih fisik, ini bagian. Analis gitu-gitu nggak Wah, ada ya? belum ada, belum ada. Berarti semua head coach ya? Iya, yang head urus coach ya? iya, head coach yang urus semua. Berarti pas Persib main Liga Champion Asia, coach Jajang ada di situ ya? Yang lawan Bangkok Bank. Oh gitu. iya, ada di situ. Lawan Bangkok Bank, lawan Ferdi Kawasaki udah di situ kan, itu setelah juara 95 kan. Itu Asia kita pertama coach. Asia. Kompetisi Asia. Betul. Wah, semua Persib ada di coach Asia pertama Jajang. tapi sebagai Masih sebagai asisten, ya, masih sebagai waktu asisten itu. Pak Tohir. Iya. Berarti langsung terjun, kan ini banyak nama nih coach di Persib. Kenapa yang terpilih satu orang untuk jadi asisten ini justru Coach Janur waktu itu? Ya itu mah pertanyaan harus dijawabnya oleh Pak Tohir itu, karena Pak Tohir maksudnya, langsung. Apa sebelumnya memang udah ngobrol-ngobrol soal taktikal dengan beliau atau apa gitu sehingga Ya, penilaiannya langsung tuh. ya mungkin saja Pak Tohir melihat sisi itu mungkin ya, sering ngobrol ketika keseharian dia di camp, karena kita waktu itu mah sering TC ya, sering TC di Subang. Kemudian mungkin ya pertimbangan Pak Tohir melihat lihat sisi itunya mungkin. Mungkin saya dianggap punya wawasan mungkin ya, nggak tahu juga sih. Ya betul tadi, betul banyak nama-nama yang lebih mentereng di tim itu ya. Iya. Jujur lah mungkin kalau di soal popularitas, saya sebagai pemain ya kalah sama Ajat, kalah sama Robi pasti itu. Ya, tapi kembali lagi Pak Tohir mungkin melihat sesuatu di saya sehingga saya yang diajak gitu. Dan tidak pikir panjang ya. Iya. Langsung itu. Dulu pakai lisensi gak sih? Kalau mau Enggak ada. Langsung. Enggak ada langsung, enggak ada syarat atau regulasi dari federasi yang mengharuskan memiliki sertifikat sebagai asisten harus A nasional atau B nasional, nggak ada waktu itu. Pokoknya Dirasa jago bola pokoknya dan diajak sama pelatih kepala berangkat seperti itu. Tapi pelatih harus punya, enggak juga. Belum juga waktu itu. Iya, belum. Belum ada aturan. Cuman kalau Pak itu. Tohir kan akademisi, dia tuh Iya. dari universitas, dari UPI. Dari UPI, beliau dari UPI. Dosen olahraga. Dan tadinya juga sebelum dengan pelatih yang terdahulunya Pak Nandar Iskandar sama Pak Ade Darna yang membuat juara 8690, Pak Tohir kan sebagai pelatih fisik gitu. Kemudian head coach tuh baru 94 ya, 95 ya. dari 93. Oh, udah head coach 93. Ya. Oke. 93. Karena saya diajak itu sama Pak Tohir 93 94. Berarti semenjak itu ya coach Jajang ngelihat sebagai pelatih itu kesehariannya kayak gini Iya. gini tuh. Iya. Semenjak jadi asisten Pak Tohir itu. Iya. Setelah asisten yang 95 itu abis itu out dari Persib. Oh enggak juga. Tetap di dalam? Tetap di dalam Persib, sempat juga melatih usia muda ya. Pernah jadi pelatih Suratin, pernah jadi pelatih Porprov ya, Porprov gitu ya. Apa Ferdinand? Sama Ferdinand, sama Wildansa. Sudah kecil. Sempat juga jadi asistennya Pak Nandar lagi di Liga 5, Liga berapa gitu lupa asal liganya. Malah ke seininya di 2006 gitu, 25 asistennya Arcan Yuri. Pernah jadi caretaker. Ridwan Barkawi dan kawan-kawan Ya, tuh. itu dia pernah juga jadi pelatih yang ada istilah Pandawa 5, ingat waktu itu? Pandawa 5. Ada saya, Adeng, Robi, Anwar sama Dino disebutnya Pandawa 5. Legend Bandung, sebagai caretaker waktu itu. Ya begitulah, jadi setelah 95 itu sempat berkecimpung di kepelatihan tapi di internal Persib. Iya. Gitu. Pokoknya berarti dedikasi hidup sepak bolanya Betul, memang hanya untuk Persib. Disurahkan untuk sepak bola dan lebih ke Persib. Sempat pergi dari Persib itu tadi yang ke Medan Mercubuana doang. itu. Satu kali itu saja.
Dan itu pun langsung kembali lagi ke Langsung Persib. kembali ke Persib Dan lagi. setelah itu tidak pernah kan, tidak Tidak pernah pernah lagi keluar kemana-mana, lagi. tidak pernah kemana-mana. Terus setelah jadi pelatih aja, Iya. jadi melanglang buana ke. Wah, udah harus dibikin patung sih. Lima Jangan jadi sirik ya. 5 final ada di situ semua, Coach Janur. Iya. Persib ke Piala Asia, ke Piala Champions pertama ada di Total situ. kalau di sekarang udah 30 tahun, ada 40 tahun bahkan ya. Dari Coach ya 70 di Bandung, 80. di Persib Di Bandung. Persib Bandung. Kalau ya udah dong. Sekarang berapa? 2025. 25. Iya. 25 tahun di 15 udah 40. 35 tahun. 38 lah, 38 tahun. Tapi Coach Jajang tuh pernah tuh foto Kaiser Alex itu piala terus pakai jas. Oh itu keren tuh. Keren. Kayak Alex Ferguson ya piala. Ya karena di piala- Indonesia piala- hampir tidak pernah ada sih bertahan di dalam satu Sebuah klub klub ya. sebagai selama pemain. itu ya. Iya, selama itu sih. Iya Kayaknya betul. nggak ada deh. Betul. Ya mungkin generasi yang baru ya. Ya kayak Ian Kabes gitu-gitu kan nggak pernah keluar sama sekali dari Persib. Oh iya, iya kalau itu ya. Mungkin besok Ya. jadi asisten, lanjut Jadi lagi jadi apa. pelatih, sangat Iya. mungkin untuk Iya, seperti itu. karena dia one man one club ya. Ya, Betul. betul. Tapi kalau untuk mengejar track recordnya Pak Jajang kayaknya susah ya kalau di Bandung. Kalau ada orang Bandung atau pemain Bandung lagi yang mau ngejar juara sebagai pemain, sebagai asisten, sebagai pelatih, atau juara sebagai pemain dan pelatih deh, itu masih agak panjang tuh waktunya berarti ya. Harus dirintisnya juara sebagai pemain dulu ya. Kemudian seseorang itu harus kemudian merintis jadi pelatih. Sangat mungkin. Katakan tadi udah sebut nama Atep misalnya. Dia kan sudah juara nih sebagai pemain. Iya. Kemudian sekarang kalau dia merintis Iya, menjadi sebagai pelatih sangat mungkin saja. Mungkin saja. Mungkin saja besok-besok Atep diajak jadi asistennya Bojan misalnya kan. Jadi asisten dulu gitu kemudian juara. Dia tapi sibuk lari. Tapi misalnya Atep juara nih Iya. sebagai asistennya Bojan, itu Atep juara. Datang ke Coach Janur, saya udah juara, udah sebagai asisten, sebagai pelatih belum. Terus Panjang lagi tuh. panjang lagi. Habis jadi pelatih juara, udah sebagai pelatih. Di Itu susah. Susah Mas. Udah semua nih, tapi belum 40 tahun. Iya. Berarti head coach pertama di Pelita U21 coach. Pelita 21 tadi. Oh yang junior tuh yang suratin itu udah ya, itu head coach ya berarti. Ya di internal Persib itu head coach, yang disuratin yang di Porprov itu head coach. Bahkan pernah karena kejuara di Porprov, kemudian liga berapa itu yang pelatihnya Pak Risnanda almarhum sama Pancastonip, yang kemudian baru berapa pertandingan Iya 2 pertandingan. berhenti. Iya. Nah karena saya juara Porprov itu disuruh gabung dengan Persib gitu, membantu Pak Dedi Sutendi waktu itu gitu. Jadi ya itu tambahan di Persib itu. Jadi sempat jadi asisten, sempat di kelompok umur, jadi sempat Kembali lagi ya. Kembali ke Jadi caretaker tapi ya. jadi caretaker waktu itu. Oke. Tapi keluar ke Pelita itu tahun berapa? Tahun 2008. Oke. 2008. Setelah caretaker tadi. Oh iya, kan caretaker itu kan di bawah 2008. Iya, Itu iya. masih di lingkungan Persib. Iya. Setelah 2008 sampai 2000 itu kan saya di Pelita itu 4 tahun juga, cukup lama juga. Waktu itu saya pernah cerita bahwa untuk tahun pertama 2008 harus supporting itu harus ada tim 21 setiap liga, Iya. setiap ISL atau liga apa waktu itu? ISL. Karena itu Masih SO21 ISL ya, Iya. masih ISL itu harus punya 21. Nah, kebetulan semua klub merintis membentuk tim 21. Saya ditelepon Pak Rahim Sukasa waktu itu. "Yang, lu mau nggak jadi Pelita 21?" Oh, dengan senang hati langsung diterima aja tawaran itu. Situlah awal karir saya di Sudan. Alhamdulillah bisa juara ya. Iya. 21 itu juara ya, 21 yang pertama itu juara. Yang tahun keduanya jadi runner up, kalah sama dia CS dari Persib. Iya. Nah, coach kan udah sempat jadi caretaker pelatih tuh di Persib tuh. Walaupun ya caretaker ya, Ya. tapi kan pelatih kepala di Ya. klub Liga 1. Ya. Kenapa coach mau turun lagi ke U21? Maksudnya kan di Porprov udah juara. Ya. Udah selesai nih. Harusnya kan biasanya karirnya kalau udah kecantol di atas Di atas Ya. terus. kita ya. nyari di atas terus tuh. Nah, coach kenapa tuh? Iya betul. Di telepon ini sikat. Di telepon ini Iya. sikat gitu. Kenapa mau coach? Ya cukup menantang ya tim 21 waktu itu, karena sebagai supporting sebuah keharusan Liga ISL harus memiliki tim itu, dan
punya kesempatannya menjadi head coach ya, kemudian bisa membentuk tim sendiri gitu dari awal, itu jadi tantangan yang menarik gitu. Jadi saya ingin betul-betul mendesain tim ya, dari mulai pemilihan pemain sampai terus maju ke sebuah kompetisi, itu yang barangkali ini tahapan untuk pembelajaran lebih serius lagi ke depan seperti itu. Tapi licik sih itu, Pelita U21 yang juara licik sih itu. Bagus. Jago semua itu. Bagus itu. Itu mah gak ada lawannya. Dan Coach. sampai sekarang alhamdulillah masih ada yang main loh. 2008 ya waktu itu. Iya, siapa? Sekarang Rian Mijar masih main. Rian Mijar di Solo. Dedi masih main. Deddy Kusnandar di masih Bayangkara. Si Ferdinand masih main enggak? Udah enggak ya, udah enggak. Jadi Kusnandar, ya. Iya. Oh iya masih pada main Coach. Masih pada main dah. Itu tim yang memang di Pelita U21 itu memang anak-anak situ atau coach jawab dari yang lain gitu. Kalau boleh saya cerita itu iya, mereka hasil udah ada- seleksi. Itu hasil dibuka seleksi. Dibuka seleksi secara umum. Bahkan awalnya kan pelatih Pelitanya waktu itu Pandi Ahmad Betul. sama Kadir Singapura, dua-duanya lisensi pro dua-duanya. Katanya saya tidak tahu dari awalnya Pelita Jaya untuk membuat tim 21 itu sempat datang yang seleksi sampai 500 orang. Dan ketika saya datang ke situ, kata Coach Pandi itu, Coach Jajang, kata ini tinggal 50. Itu dari 50 itu saya seleksi terus sampai menjadi sebuah tim. Itu bagus-bagus semua Coach ya udah. Pasti udah bagus-bagus semua lah pilihan, sehingga Udah gak pusing ya dari nggak pusing, dan 500 beberapa hari kita ciutkan pelatih menjadi kepala yang pilih loh sampai Iya. 500. Biasanya kan kebalik ya. Iya kebalik. Kita dulu terus Di kasih- bawah 500. Coba sederhanain jadi 50 dulu. Baru tuh head coach paling atas ini. Ini udah datang nih. Ini udah siap, tinggal lanjutin. lanjutin katanya, tinggal milih untuk kebutuhan tim aja. Akhirnya juara. Juara. Pemainnya pada masuk ke senior. Senior Gua masuk ingat masuk tuh ke pas senior. juara. Si Dado Rizky Novriansah yang gitu ya Iya. Coach. Si Gilang Ginarsa. Bilang Jajang Mulyana. Jamul ya. Jamul masih Iya. striker tuh. Masih striker waktu Masih itu. striker. Betul. Sama Ricky Nopriansa, siapa Rizky Novriansah. Ngeri semua. Itu pemain-pemain itu habis itu diambil semua klub tuh. Diambil semua. Nah, iya, benar, pada main, benar. pada main semua di Ada klub. yang ke Pelita U21 beberapa orang ya. Ke Pelita senior Yang naik itu beberapa Iya, orang. Iya, Tapi sisanya tuh habis tuh Iya, betul. diambil klub-klub tuh. betul. Betul. Nah, habis itu kenapa kan udah juara nih Hmm. U21 udah bisa bentuk tim. Masih lanjut lagi Udah tahun satu depannya lagi. U21 lagi gitu. Ya kan waktu itu emang ada kontrak agak panjang waktu itu. Oh, panjang. Oh panjangnya di U21 Coach. Di 21 itu ada kontrak 3 tahun waktu itu. Jadi saya harus melanjutkan kontrak. Namun setelah 2 tahun tim seniornya mulai saya sering diperbantukan ke senior. Kemudian suka ikut di senior dan akhirnya jadi staf pelatih senior gitu. Sempat jadi caretaker Pandi juga, Pandi Ahmad. Waktu cabut ya. Iya, waktu Pandi sabut sama Kadir, saya jadi caretaker juga. Sempat juga deg-degan tuh karena harus play-off dengan liga di bawahnya. Di bawah. Ya. Dengan Raja Ampat waktu itu. Saya tuh yang jadi. Lawan Coach kenapa kalau partai penentuan lawannya Papua terus ya? Iya. Dulu- Kebetulannya lawan Papua terus. 2014 Persipura. Iya, ini Iya. playoff Raja Ampat. Playoff juga. Pas juara Persema. Iya betul ya. Betul juga. Itu Pelita Jaya nggak jadi generasi lawannya Raja Ampat. Oh dulu tuh playoff yang kalau menang lolos Ya, peringkat tetap di bertahan liga, di iya. Liga 1. Kalau Peringkat kalah 3. turun ke Liga Oke. 2. Peringkat Gitu. 3 bawah. Iya benar Ya, Lawan benar. peringkat Peringkat 3 bawah. paling bawah. Oh iya. Di atasnya. Di atas Iya. dia betul. Satunya. Oh itu partai penentuan berarti udah Coach Jajang yang head coach. Udah saya. Pelita Jaya tuh. Ya, karena saya hampir setengah putaran ngambil dari Coach Pandi keluar, saya meneruskan setengah putaran. Berarti Dengan- masih ada pemain-pemain Bang Firman, Juprianto. masih Oke. pemain itu. Masih pemain itu dengan pemain-pemain Jupri atau Firman Pardi. Udah kenal lama berarti Coach sama. Udah kenal lama, makanya Mapar Gawir sampai 2014 masih bisa dilanjut di Bandung gitu karena udah hafal ketika di Pelita gitu kerja sama 2 pemain ini. Oh, berarti Pak Jajang pas juara 2014 adalah Pak Jajang yang ngambil pemain-pemain yang udah kenal dari lama Ya, banget. betul, itu salah satu pertimbangannya. Yang kalau Bang Firman kenal di Pelita. Ya. Kalau Dado udah kenal dari Ya. Dado belum ya? Belum. Ferdinand dari Ya. Porda. Gitu. Si Sahar dari Pelita. Dari Pelita dari awal juga sama dengan Dado itu. Sahar itu. Ya, Dulu karena kenal semua. karena itu tadi kan masuk 2013 ketika di
selesai di Pelita Jaya, ditelepon, kebetulan Pelitanya bubar kan waktu itu kan. Iya betul. Iya, jadi saya ditelepon Pak Haji Umuh untuk gabung lagi ke Persib menjadi head coach. Aku bilang nggak salah nih, aku bilang. Mikirnya lama juga tuh, aduh terima nggak gitu. Karena bebannya ya. Beban pelatih yang boleh dikatakan belum punya pengalaman banyak, ya kan. Tapi kan nama coach waktu itu harum di Jawa Barat gitu. Di Ya. Bandung lah ibaratnya. Tapi kan sebagai legend pelatih gitu. mah, sebagai pelatih Liga ISL mah kan belum waktu itu, kan baru Pelita di 21 sama jadi caretaker. Jadi kan secara pengalaman Ya. head coach-nya belum, tapi diajak Pak Umuh ke Persib, ya aduh, ya sempat berembuk sama keluarga, cukup alot juga gitu, terima enggak gitu. Kenapa pada akhirnya terima? Ya kesempatan dan kita darah biru ingin mengabdikan diri di Persib. Kalau nggak diambil kesempatan ini kapan lagi? Bismillah aja lah ambil. Gitu. Iya. Ya 2013 itu lebih banyak meneruskan pemain-pemain dari pelatih terdahulu. Dalam hal ini Pak Jaya ya. Yang sudah ada ya. Ya, jadi saya dengan itu tapi ya cukup lumayan, dari tadinya ranking 11. Saya di 2013 finish di ranking 4. Jadi ada lonjakan signifikan klasemen signifikan lah. Baru berbenah untuk 2014. Saya udah tahu persis di mana kekurangannya. Itu barulah belanja pemain seperti yang tadi disebutkan, pemain-pemain yang sudah sangat kenal dengan saya di klub Pelita Jaya sebelumnya, itu Pardi, Firman, Jupe. Seperti itu. Nah, waktu coach terima itu memang untuk 2 tahun atau 1 tahun dulu? Di Persib? Iya. Setahun. Jadi melanjutkan aja dulu. Ya, melanjutkan dulu. Pelatih yang Enggak sebelumnya. dari awal, tapi dengan materi pemain seperti itu. Jadi tidak banyak langsung memilih ini enggak. Waktu 2013, 2014 baru disesuaikan dengan kebutuhan, dengan target yang dicanangkan gitu. Tapi 2013 itu dari awal ya? Dari awal. Kita 2 dari tahun 2013 dari awal 2 tahun itu. Tapi tetap itunya 1 tahun. Ya itu tadi mungkin karena dari sebelumnya ranking 11 kemudian menjadi 4, mungkin jadi pertimbangan. Pertimbangan untuk dilanjutkan. Ya, ditawari untuk lanjutkan setahun. Even sudah juara pun tahun ke 2015 setahun lagi, enggak ada karena juara nih 3 tahun langsung, enggak ada, setahun terus. Setahun terus ya. Di kayak dipantau gitu, setahun dah, coba nih. Iya. Coach 2014 ketika udah tahu kelemahan di 2013 ya, bikin tim 2014. Itu coach target awalnya juara apa lebih baik dari musim lalu aja? Enggak, langsung juara dong. Oh, saya yakin juara nih. Saya yakin juara. Aku juara karena dengan perubahan itu bisa diakomodir, ya bisa disetujui oleh manajemen. Perubahan-perubahan itu termasuk mendatangkan Jibril sama Konate Makan, termasuk menyeleksi sampai last minute si Vladimir gitu kan. Itu semuanya alhamdulillah disetujui. Mungkin secara anggaran juga masuk mungkin ya. Jadi alhamdulillah apa yang kita inginkan dengan skema yang kita inginkan untuk mengejar target semuanya berjalan lancar. Secara taktik coach, gambaran besar 2014 coach Jajang pengen main seperti apa coach? Yang pasti di era kepelatihan pelatih sebelumnya tidak sesuai dengan game plan-nya saya gitu kan. Saya kan senang dengan kalau bahasa sepak bolanya asosiatif ya, dari kaki ke kaki gitu kan, build up. Saya senang dengan itu, makanya kalau pemain seperti Konate yang pemain asingnya nih ya, termasuk pemain lokalnya yang sudah hafal betul Ridwan, Pardi, Firman, Jupe sudah bisa untuk memainkan itu, tinggal asingnya nih. Oke, udah dapat Konate. Nah inti yang namanya build up itu kan harus dimulai dari kiper dan pemain belakang kan. Nah itu agak susah tuh karena nggak punya back yang bisa melakukan itu. Agak pilih-pilih tuh sampai Jimmy Coyne dari Australia udah itu nggak jadi. Padahal udah mirip-mirip tuh sesuai dengan kebutuhan gitu bisa kan. Apalagi sebelumnya sebelumnya kan kita punya
yang kita miliki itu yang udah lama main itu asingnya di situ ada Banda Herman. Ternyata dari dekat, ternyata dia nggak bisa ya untuk main gede, makanya saya ngotot pengen ganti itu. Gitu akhirnya dapatlah sosok Vladimir seperti itu karena Vladimir memiliki kemampuan punya passing bagus, punya kedisiplinan sama kepemimpinan bagus di belakang. Sehingga jatuh pilihannya ke Vladimir walaupun itu udah last minute tinggal beberapa. Kalau Jupe itu kan awalnya bisa gelandang bertahan juga coach ya. Bisa. Itu emang sengaja kebelakangin jadi back tengah untuk bisa setup juga. Enggak, kalau buat Jupe sebetulnya dimainkan di posisi nomor 6 itu hanya pilihan kedua. Tapi main posisinya adalah sebagai back tengah. Oke. Gitu. Jadi itu dipasangkan lah dengan yang bisa passing kayak Vladimir iya. ya. Dan itu berhasil ya. Bahkan Berhasil, Konate juga jadi pemain yang gemilang banget di 2014 itu. Iya, karena memang secara usia juga Muda, usia emas ya untuk Konate. Masih punya semangat tinggi untuk menunjukkan di sepak bola Indonesia karena dia baru tahun ketiga kalau nggak salah datang di Indonesia di Persib itu. Tahun pertamanya Pekanbaru pindah ke Barito setengah-setengah. Iya. Ya tahun ketiga di Persib itu jadi dia masih betul-betul semangat dengan usia yang masih sangat muda. Gitu. Jadi pasti dia Jadi semuanya perform bagus. mendukung Iya, tim ini untuk jadi juara ya. Maksudnya ya. coach pengen main game plan ini Ya. disediakan oleh manajemen, Iya. diseleksi, dapat kebetulan pemainnya Iya. dan udah tahu kelemahan di 2013. Ya, seperti itu. Nah, 2015-nya. 2015 kebetulan kompetisi ya, gara-gara ada apa sanksi dari Oh iya. Betul. Ya. AFC ya. Ya. Dualisme. Dualisme ya. Ya. Sepak bola. bukan. Bukan. Di band Ya di band Ada Indonesia. intervensi pemerintah. intervensi Ah, PSSI di oke, band ya. nama Menpora. Tidak ada kompetisi sebagai gantinya ada Piala Presiden kan? Ya. Ya, kemudian kita kan boleh dikatakan tidak memiliki pemain depan striker dalam hal ini. Ya, karena Jibril betul-betul sudah tidak bisa mainkan walaupun masih ada di tim di akhir kompetisi itu. Di awal-awal masih main, tapi di akhir kompetisi betul-betul udah cederanya udah tidak bisa main. Jadi untuk 2015 itu menghadapi Piala Presiden itu kita harus mencari striker dan pilihannya jatuh ke Spaso JP. Kalau waktu 95 juara lolos Asia, 2014 lolos juga Asia. Barang Coach Janur berarti ini udah 2 kali Asia. Oh iya. Barang Coach Janur juga nih. AFC ya? AFC iya Apa dulu. nih? AFC kalau dulu masih namanya AFC AFC, betul. AFC waktu itu ya. Betul. Dan lolos grup ya, lolos fase knockout. Lolos grup. Kita terakhir menang di itu tuh Maladewa, Maldives. Di Maldives. Coach aku penasaran. Partai final ngelawan lawan Persipura. Penalti. Itu di final apa yang Coach Jajang persiapkan untuk membawa tim ini juara, kan itu sejarah ya. Ya. Terakhir kita juara 95 tuh panjang banget ke juara-juara dan kesempatannya ada di Palembang. H-1 deh pikiran Pak Jajang itu udah ada di mana Coach? Pengen ngapain besok? Sebetulnya final melawan Persipura agak sedikit punya optimis ya. Karena melihat Persipura di tahun itu tidak sebagus Persipura seperti Persipura di tahun-tahun sebelumnya ketika ada Jahran itu kan. Kalau tahun itu rasanya Persipura tidak sebagus tahun-tahun sebelumnya. Bahkan ketika mendengar Persipura menang dari Bandung Raya aja di semifinal kita agak kaget juga. Bisa menang juga ya lawan Persipura. Wah, jujur karena kita kalau Bandung Raya yang menang, kita kan berharapan dengan Bandung Raya tuh. Itu agak sedikit deg-degan juga tuh karena Bandung Raya lagi betul-betul bagus karena kita juga di fase regulernya rada keteteran kalau nggak salah draw sekali menang sekali gitu ya. Tapi yang pasti sangat merepotkan. Jadi agak ngeri-ngeri sedap juga tuh lawan kalau ketemu lawan PBR waktu itu. Ketemunya Persipura jadi punya hati optimis gitu waktu itu. Ternyata di luar prediksi. Persipura di final itu mainnya luar biasa. Kembali seperti Persipura yang kita lihat sebelumnya gitu. Sangat menyulitkan. Di awal-awal dia bisa mencetak gol lewat Yayan Kabes ya. Langsung dapat soloran, dapat peluang langsung gol, langsung ketinggalan gitu. Jadi kalau tadi tanya persiapannya karena rasa optimis tadi saya punya pikiran menang nih dengan mempertajam game plan yang akan disiapkan untuk pertandingan final itu. Ya
yang ada rasa optimis gitu. Gitu. Ternyata 1-0 dulu Persipura, kita nyamain 1 sama, pas kita 2-1 unggul, masih jebol juga 2 sama Persipura. 2 sama dan itu di locker room itu sempat diingatkan itu karena waktu itu Pak Habol lagi bagus-bagusnya. Di situ ada Robertino, saya sangat ingatkan 2 pemain itu dan betul juga. Tadi tambah lagi Boas yang itu masih menggila waktu itu kan, masih belum habis. Memang kalau menurut saya sih bukan masa kemasannya Boas gitu ya. Tapi tetap Boas 2014 masih Boas yang masih tajam Masih gitu. Jadi dapat pulang dari 2 pemain yang saya sebut tadi, udah diingatkan di locker room. Kejadian banget di pertandingan jalannya bola tuh seperti itu sehingga saya ada gerakan yang seperti menjatuhkan diri karena persis gitu apa yang di awas benar juga. Pak Habol dapat bola dari Robertino, kemudian cutback ke Boas, kemudian diselesaikan Robertino. Pas banget sesuai dengan prediksi gitu. Gitu makanya saya ngejengkang gitu, pura-pura tembak sih betul 2 orang murid. Jadi lucu juga momen itu. Iya. Dan itu kan penalti. Ya. Pada akhirnya adu penalti tuh. Ya. Semua orang gugup. Coach kan kelihatan banget tuh di TV tegaknya. Kelihatan banget tuh. Itu kan optimis berarti nggak mempersiapkan kalau pertandingan ini sampai penalti. Nah, di latihan juga pasti maunya main 90 menit selesai kan. Nah, ketika masuk ke penalti gimana? Perasaannya, game plan-nya di kepala siapa yang tendang itu gimana coach? Ya alhamdulillah itu sudah dipersiapkan dalam latihan ya. Oh, udah. Yang namanya ada partai semifinal dan final itu harus kita latihan dan sudah dipersiapkan. Dan saya sudah mengantongi nama-nama yang kira-kira punya kepercayaan diri tinggi, punya tendangan bagus, banyak calon sih di situ. Apalagi yang biasa melakukan hal ini dalam dalam pertandingan reguler ya. Katakanlah Firman yang suka sering ngambil itu. Sempat saya tanya dulu gitu sebelum memutuskan itu, sempat saya tanya dulu. Sepertinya kayak ragu gitu ya, kayak siap dan tidak siap. Kemudian terus selebihnya tapi yang menentukan saya semua itu waktu itu. 1 ini, 2 ini, 3 ini itu semuanya hasil dari latihan. Si Ferdinand di samping anaknya punya PD ya, punya kepercayaan diri dan sedikit rada tengil jadi pastilah anak. Dan kalau kualitas syuting kaki kirinya bagus luar biasa. Konate makan tidak diragukan lagi. Dalam pertandingan reguler juga dia sering melakukan itu. Nomor 3 nih, ketiga 4 5-nya hampir pemain belakang semua karena dalam latihan mereka menunjukkan teknik yang benar dan tidak ada tipu-tipu gitu kan, dengan power yang bagus gitu mereka melakukan dalam latihan sehingga saya pilih Tony Pardi dan Jupe gitu dan semuanya alhamdulillah berhasil. Ya, akhirnya juara tuh. Kalau itu ada tambahan ke-6-nya siapa coach? Ya udah kita tinggal sisa Bang Firman, Haryono sama Atep tuh. Ya, yang pasti Firman Atep yang udah kita siapkan. Haryono enggak disiapkan. Haryono untuk jegal-menjegal saja. Untuk rap. Iya, akhirnya juara lagi terus kemudian abis itu kisah panjang antara Coach Janur dan Persib itu ada lagi mulai terasa menurun tuh. Ya. Iya kan. Kayak itu taruh sebelum ke situ gue pengen nanya yang Tantan datang ke sini deh. Oh. Tantan pernah cerita coach waktu lawan Arema di Jalak Harupat. Arema unggul 2-0 dulu lewat Samsul Arif dan Gustavo. Iya. Terus tiba-tiba katanya Coach Janur nyuruh Tantan pemanasan gitu ya. Terus dipanggil Tantan, terus kata Tantan, "Coach, saya harus main gimana?" "Geus kumaha maneh we Tan, gimana kamu aja lah," kata. Itu emang dalam kondisi tertentu Coach Janur udah atur-atur aja lah men. Bukan begitu ya, maksudnya Tantan kan agak unik ya pemain ini. Dia punya kecepatan, dia punya ngotot gitu kan. Kemudian secara taktikal dia kadang-kadang suka tidak terlalu pintar lah ya. Jadi suka mengambil inisiatif sendiri. Jadi maksud saya itu lakukan apa yang menurut Tantan bagus lakukanlah itu karena dia punya kecepatan, punya berarti kasih kebebasan. Ya, maksudnya saya kasih kebebasan supaya jangan terkekang dengan sistem gitu. Karena kadang-kadang ada pemain yang seperti itu kan diberi kebebasan kan dia akan keluar kemampuannya seperti itu. Oh, iya.
Jadi balik 3-2 ya saat itu ya. Iya, Sore itu. betul. Nah, kalau saat ini coach masih di Persib apa enggak? Saat ini Iya. Ya, Maksudnya iya. masih bantu-bantu atau masih jadi direktur teknik. Juara Dirtek kan. Dirtek. Juara sebagai Berarti Dirtek ini yang udah. milih pelatih juga coach waktu itu. Seharusnya seperti itu, tapi kan enggak. Saya datang jadi direktur kan pelatihnya sudah ada, sudah juara 2 kali lagi. Sudah Bojan. Sudah juara sekali, udah Bojan mau Baru 2 coach kali. masuk. Saya masuk udah mau 2 kali. Oh, udah hampir juara. Hampir ya. juara dulu kedua kalinya gitu. Jadi tidak ikut menentukan pelatih kepala. Oh. Best team. Nanti mungkin next ya. Berarti kalau mungkin selesai sama Bojan, Mungkin saja seperti Dirtek itu. dong harusnya ya yang menentukan. Atau Dirtek disuruh turun jadi coach lagi. Seperti- Iya. Apa kesibukan di Dirtek itu ngapain aja coach? Yang pasti bobotnya lebih kepada pembinaan usia dini, usia Oh. muda. Nah, sekarang Persib beberapa tahun terakhir kurang bagus di EVA-nya. Nah, sekarang coba kita memanage tim EVA 16, 18 dan 20 untuk mencoba supaya berprestasi, dan sekarang sudah berjalan 3 minggu pertandingan untuk EVA itu. Ya itu tadi kita ikut memantau persiapan mereka dari mulai latihan ke pertandingan. Begitu juga di tim senior kita selalu ikut, paling tidak nonton latihannya, nonton mereka pertandingan. Sedikit ngobrol sama head coach seperti itu. Iya. Gimana coach melihat Persib saat ini coach? Bisa setelah era coach Janur tiba-tiba kan kita belum pernah ada pelatih asing yang jadi juara kan, yang bisa menjuarakan Persib. Akhirnya Bojan bisa menjuarakan Persib dan itu 2 kali li. Ya. Nah, bagaimana melihat akhirnya tren ini juga bisa tren kejayaan ini bisa diulangi oleh Bojan itu. Ya, memang sosok Bojan sebagai head coach punya pengalaman yang cukup ya di Liga Malaysia ya, karena dia juga juara beberapa kali di Liga Malaysia dengan tim Kuala Lumpur. ya, dan tentunya dengan berbekal pengalaman itu dibawa ke Persib, dan Persib saat itu memiliki materi yang bagus ya. Ketika Bojan datang ada Ciro, DDS dan Tyron ya. Itu kan sudah ada sebelum Bojan datang kan? Cuma Tyron mungkin ya. Iya. Yang barunya. Tapi punya basic sama itu ditambah pemain lokalnya itu juga, sehingga dengan menerapkan taktikal yang sesuai dengan keinginan Bojan dan bisa diaplikasikan oleh para pemainnya dan berhasil. Kemudian sekarang di tahun keduanya, tahun kedua juara, dan tahun ini pun belanja pemain Persib kan luar biasa tuh. Ditambah lagi ada pemain-pemain naturalisasi, sehingga seperti tadi malam aja cuma tinggal 2 orang pemain lokalnya, hampir semua asing. Bahkan kalau mau karena 3 naturalisasi plus maksimal itu 8 ya. Kalau di Asia boleh semuanya main. Asia boleh semua. Untuk di lokal aja, untuk di LIB, untuk di Liga 1 aja boleh 8 kan? Boleh 7 4 lokal. Ya. Hampir boleh semuanya pemain. Artinya bisa pemain asing semua yang dimainkan gitu. Jadi dengan kedalaman yang luar biasa, saya sih cukup optimis kalau Persib bahkan tahun ini pun bisa juara kembali gitu. Karena itu tadi pengalaman Bojan cukup luar biasa, ditunjang dengan materi pemain yang luar biasa. Yang tadinya di awal-awal yang skuad yang tahun ini nih kurang ya, menurut kita kurang padu gitu. Sekarang udah mulai menunjukkan kerja tim yang bagus juga kan. Ya. Secara tim. Ya. Dirtek nih nanti peran Dirtek. Dirtek yang Berarti ini kayak balik lagi nggak sih? Dulu kan pegang junior U21. Nah sekarang konsentrasinya juga untuk yang pemain-pemain EPA. Ya. Berarti di junior lagi nih Ya. membentuk anak-anak muda lagi nih. Cukup berat nggak coach di era sekarang coach? Anak-anak muda yang sekarang kan Coach Jajang pernah bikin anak-anak muda berprestasi nih yang zaman ESL 21 tuh laku semua ke timnas ke klub. Nah yang sekarang bagaimana coach? Nah, untuk tahun sekarang pasti agak berbeda dengan saat dulu ya. itu. Apa berbedanya? Karena ya itu tadi sudah disebutkan, pemain Persib hampir boleh memainkan 11 pemain diaspora ya kan. Regulasi liga juga ya. Regulasi liga juga yang mempersulit untuk kemajuan anak-anak sekarang. Kalau waktu itu kan pemain asingnya di liganya cuma 1, 2, 3 paling banyak. Jadi sangat mungkin pemain itu bisa
bermain di tim gitu ya, sehingga banyak yang berminat gitu pemain-pemain Pelita 21 yang juara saat itu. Kalau sekarang tugas saya untuk mengorbitkan Beckham baru ya. Nah, tapi ya itu tadi terbentur dengan regulasi di pemain seniornya, di tim seniornya yang mayoritas diisi oleh pemain-pemain asing. Itu yang sedikit menyulitkan, berbeda. Jadi saya hanya terus mempush para pemain muda ini jangan patah semangat, terus berproses. Tetap kesempatan masih ada untuk menjadi pemain liga. Karena ujung-ujung pemain bola kan ingin menjadi pemain liga, pemain nasional. Tapi kesempatannya agak tertutup dengan kehadiran pemain asing yang begitu banyak. Itu barangkali sebuah persoalan yang harus dicarikan solusinya. Iya, solusinya. Termasuk pelatih juga coach. Jarang banget di pelatih lokal. Pelatih Liga Super tinggal 1 sekarang yang pelatih lokal. Malut ya. Malut saja Henry Susilo, yang lainnya sekarang udah terjun payung Ke Liga 2 ya Liga rata-rata. 2. Iya itu ya. Udah udah punya lapangan kerjanya di Liga 2 sekarang, pelatih pro Indonesia. Bentar, pelatih lokal terakhir yang bawa tim juara siapa? Iya siapa ya, bentar ya. Maaf kalau yang juara pelatih lokal baru cuma RD sama saya ya. Terakhir berarti coach Janur. Iya, kalau yang terakhir disebut terakhir ya saya kalau pelatih lokal. Kalau RD berjuaranya bersama Persipura. 2014 kan Kojarun ya. Ya. 2016 itu Siapa? Persipura bukan? Enggak, Persipura enggak juara. Enggak juara lagi. Setelah Persib ke sini belum juara lagi. 2016. Kan 2017 Bayangkara FC Simon. Ya. 2018 Coach Teko, 2019 Teko. Coach Teko lagi. Enggak ada lagi kalau lokal, enggak ada. Oh iya, Coach. Jadi lokal baru RD di Persipura sama Sriwijaya. Ya kan? Tuh, Oh iya dia betul. ada. Tolong ingetan saya siapa yang Kasar lokal. tadi 2012. 2012 Sriwijaya. 2012 ya? Enggak ada. Enggak ada. Terakhir Coach Jajang. Pelatih terakhir Iya. ya, pelatih Iya. lokal terakhir yang bawa Iya. tim juara coach Oh, aja. iya, iya. Oh iya benar. Ya emang gampang, apalagi sekarang hampir semuanya asing. Mau siapa pemain lokal juara? Pelatih asing Coach, semua. susah banget Coach nembus Super League atau Liga 1-nya Coach untuk pelatih lokal kita. Untuk sekarang ya sangat sulit. Sangat sulit sekarang kalau udah hampir semuanya udah pelatihnya asing semua. Nggak mungkin kita tiba-tiba besok jadi melirik pelatih lokal lagi. Kecuali tim yang punya ini ya, maksudnya Filosofi. tim yang punya filosofi sendiri gitu. Ya. Dia apapun yang terjadi mau lokal kayak Ya, Malut seperti kan. Malut kelihatannya punya filosofi seperti Malut itu. emang apapun yang terjadi Bakal lokal gitu. iya emang pengennya gitu. Ya. Gak tahu tujuannya apa ya, Ya, tapi nggak tahu gitu. sepertinya seperti itu terus. Oh secara prinsip mereka pengennya Iya, habis dari Coach Imran, habis itu sekarang Ya. Coach Henry. Iya. Susilo, habis itu nanti habis Coach Henry juga kayaknya sih sependengaran kita ya memang mereka pengen pelatih lokal. wah kalau gitu gimana ya? Iya, berarti Coba kan solusi kembali pikirkan. lagi. Hah? Solusi dari lu. Nggak, kalau pelatih sulit. Hah? Kalau pelatih sulit karena perdagangan bebas. Maksudnya Iya, ya iya, semuanya terbuka gitu. Iya. Kalau pemain bisa dibikin regulasi. Harus ini Kalau misalnya. pelatih aneh, kalau dibikin regulasi pelatih tidak boleh asing, maksimal pelatih Oh, asing iya, 3. iya. Ya tim mana dong? Iya. Ya bisa pakai nggak bisa, Iya, nggak bisa nggak ada, diregulasi. nggak bisa. Kalau pelatih. Iya. Jadi udah kembali ke klubnya, mau Iya. pakai filosofi pelatih harus lokal apa enggak. Iya. Tapi kalau pemain asing masih bisa diregulasi, masing klub hanya boleh 3, 5 berapa. Itu bisa. Iya. Woi, bentar pada nggak mau jadi pelatih dong. Iya, tapi kan sekarang staf kepelatihan itu gede gitu. Head coach-nya doang tuh biasanya Yang luar. luar kan. Ya. Udah masuk ke analis, masuk ke asisten pelatih, itu udah lokal biasanya. Semua gue baru tahu pelatih terakhir yang juara Pak Jajang. Iya. Gila. Makanya rekornya tuh banyak banget. Ini masih bisa panjang loh berarti. Rekornya tuh banyak banget. Masih bisa ketahan panjang ya berarti lokal lagi ngejuarain. Iya nggak ada lagi. Kecuali nih dari Dirtek turun lagi nih Persib dengan materi yang ada. Lah ujung-ujungnya Coach Janur juga. Coach, tapi aku pengen tahu siapa yang menginfluence Coach Janur di kepelatihan. Maksudnya Coach Janur tuh pernah melihat siapa dan diambil ilmunya gitu sebagai pelatih kepala. Iya. Ya, sorry to say ya, mungkin saya bisa menyebut nama Pandi Ahmad sama Coach Kadir. Kadir ya. Kader Yahya. Kadir Yahya yang melatih Pelita Jaya saat itu. Oke. Itu ilmu kepelatihannya dan cara dia melatih sangat-sangat menginspirasi. Sehingga kebetulan ada dalam satu atap, sehingga bisa setiap hari belajar sama mereka, sehingga memiliki
rasa percaya diri yang cukup ya untuk terjun ketika kita menjadi pelatih. Jadi kalau ditanya siapa yang menginspirasi, yang mengimplement saya menjadi pelatih ya Kadir Yahya. Kadir Yahya sama Coach Fandi. Fandi Ahmad. Soalnya hampir semua yang pernah di Pelita dan bekerja dengan Fandi dan Kadir Yahya bilangnya gitu. Egy Melgiansa, siapa favorit lo? Aku Kadir Yahya. Iya. Bang Firman Utina. Iya. Saya lebih ke Kadir Yahya sih, Iya. nyontek ilmunya, bahkan sampai Iya. sekarang masih tukar-tukaran PDF. Ya, Kabarnya bilang gitu Bang Firman. betul. Oh. Betul. Oh, berarti influence dari Pak Kadir Yahya Iya. itu ya. Apa kunci Kadir Yahya kalau boleh dibilang yang bisa dipelajari dari beliau itu apanya? Ya ilmu kepelatihannya terus dia update terus ya dengan ilmu kepelatihan zaman ke zaman terus dia ikutin. Kemudian cara penerapannya di lapangan juga sangat detail. Oh, detail. Ya, detail banget ya, bagaimana kalau kita bertahan seperti apa, sampai hal yang kecil pun dia perhatikan gitu. Sesuai dengan belakangan dapat ilmu ketika kita kursus di A sama Pro juga ternyata harus sedetail itu dalam melatih itu ya, menjadi analisa dari pertandingan-pertandingan sebelumnya, kemudian kita membuat program latihan seperti apa, itu betul-betul sangat detail. Dan Coach Kadir waktu itu sudah melakukannya di zaman itu ya, di 2008-2009 itu ya, ketika saya mengikuti beliau. Sehingga itu barangkali kelebihan dari Coach Kadir Yahya. Kalau klub Serie A kesukaannya apa, Coach? Serie A. Kan Coach Jajang pernah di Inter Milan nih. Ya. Lama. Nah, tapi sebetulnya favoritnya siapa? Sebetulnya Klub favorit. luar. Hah? Klub luar. Waktu itu ya MU sih. Oh, MU. Waktu itu MU karena kita siapapun pasti sangat terkesan dengan Alex Ferguson dong. Saya juga sangat waktu itu mengidolakan MU lah, walaupun harus belajar ke Inter. Tapi saat itu yang menjadi favorit masih MU waktu itu. Udah enggak sekarang ya? Karena MU kan Sekarang udah ke tetangganya. City. Udah lompat. Udah lompat. Kalau Serie A apa Coach punya nggak? Ya? Kalau Serie A punya tim favorit nggak? Ya Inter sih. Oh, Ya, Inter. Kacau. Wes. Kacau itu. Dia Juventus soalnya. Tim kacau. tim kacau. Juventus kalah sama Como kemarin. Ya udah lagi ya. Ya namanya lagi baru naikin lagi ya. Lawan Madrid juga kalah. Sudah 7 pertandingan udah pernah menang nih. Oke, sekarang kita masuk ke Ultimate Team. Boleh. 11 pelatih favorit Oke. dalam negeri dan luar negeri. Bebas nih. Bebas ya. Bebas dari zaman kapan pun bebas. Oke ya. Sampai sekarang 11 pelatih. Dalam Formasinya dulu, Coach, berapa? Formasi sepak bola. Ya. Formasinya mau berapa? Kalau formasinya 4-3-3. Oke. 4-3-3 ya. Ini nanti, Coach, di layar ya. Oke. Oke. Di penjaga gawang. Penjaga gawang. Kira-kira pelatih siapa yang coach akan taruh di penjaga gawang? Pelatih penjaga gawang maksudnya? Bebas. Oh. Pelatih apapun. Oh, ini nama-nama pelatih taruh Iya, di iya. 4-3-3 gitu. 11 pelatih. Oke. Luar dalam dulu dan sekarang enggak apa-apa. Oke, Benny Dolo almarhum. Almarhum Benny Dolo. Ya, itu di goalkeeper. Iya. Oke. Apa? Bek kanan. Bek kanan, Rahmat Darmawan. Coach RD. Oke. Kemudian Bek kiri. Bek kirinya Simone. Inzaghi. Bukan Simone, Atletico Madrid. Diego Simeone. Diego Simone. Kemudian di situ Zidane. Zinedine Zidane. Oke, sama Franz Beckenbauer. Beckenbauer. Oke. Zidane mau di back, Coach. Oh, itu harus sesuai dengan ini ya. Enggak Oh, harus. Terserah. nggak harus kan? Nggak harus dengan posisi kan? Dan nama aja kan? Iya. Kalau harus sesuai dengan Dipas-pasin lah. Oh, dipasin ya Iya. udah taruh di CM lah. Oke. CM. Oke. Ya, Beckenbauer tetap di situ. Nah. Siapa itu? RD juga di depan dong, right wing. Oke. Posisinya winger. Oke. Nah. Simeone DM berarti. Simone DM. Simone DM, betul. Simone DM, pindahkan ke DM. Oke. Oke, kemudian Guardiola di AM-nya. Guardiolanya di CM. Pep. Wush. Ya. Wah, ini tengah ngeri ini. Oke. Oke, mantap. Oke. Winger kiri. Oke. Winger kirinya. Oh, ya saya dong. Masuk di left wing. Nah, Coach Janur. oke, tinggal satu kan?
Itu masih ada Di back. back kanan, back tengah, back kiri. back tengah ya, back tengah. Coach Nova. Masukin Nova. Iya. Masukin Nova Haryanto. Nova ada. Oke, tinggal Back kanan sama back kiri, back coach. kanan, back kiri. Ferguson bisa. Hah? Ferguson aja masukin situ. Masa Ferguson berani masukin? Oh, Alex, Sir Alex. Iya. Sir Alex. Oke. Back kiri. Back kirinya itu aja tuh Arsene Wenger. Wenger. Wah, ini kode nih. Striker. Strikernya Lu diam jangan aneh-aneh. Hah? Si Mamat nih suruh diam, Pak. Ntar dia. Pelatih Striker. Real Madrid lah. Pelatih Real Madrid yang sekarang Yang jadi pelatih sekarang? Brazil. Ancelotti. Ancelotti ya Don dia. Carlo. Don Carlo. Don Carlo. Satu super sub. Harusnya Kluivert sih tadi. Hah? Gua udah bilang jangan ngomong-ngomong. Dia kan begitu. Roberto Mancini. Roberto Mancini. Mancio. Emang spesialis super sub sih Mancini. Nah, siapa yang melatih pelatih ini, coach? Hah? Siapa yang melatih Pelatihnya pelatih. Biasanya siapa tuh? Pelatihnya pelatih. Iya, pelatihnya instruktur berarti. Siapa kira-kira? Trapattoni. Wih, Mr. Trap. Oke. Giovanni Trapattoni. Kaptennya siapa, coach? Kapten tim ini siapa tuh? Kapten. Kapten para pelatih ini. Kapten para pelatih. Yang kira-kira kalau dia ngomong pelatih lain dengar. Oh ya, Beckenbauer lah. Beckenbauer. Franz Beckenbauer. Kaisar. Oke. Oh, mantap. Itulah dia ultimate team dari coach Jano. Mantap. Uhuy. Kita juga ada ini, coach, ada 2 penelpon yang akan menelpon langsung interaktif kepada Coach Janur dan bertanya langsung kepada Coach Janur. Oke, langsung yang pertama ada siapa, guys? Halo, dengan siapa? Dengan Dion, Bang. Dion di mana Dion? Dari Bekasi, Bang. Oke. Bekasi. Oke, Dion passwordnya. Passwordnya Sportcast 77, Sportcast terbaik, mengalahkan Regista, Bagus. Sidekick, Bagus. Sepak Bola dan juga website PSSI, Bang. Bagus, bagus. Udah pada tahu nih kok. Dion, silakan Silakan langsung mau tanya apa, pertanyaannya untuk Coach Jajang. Ya, untuk Coach Jajang nih mau tanya aja nih, kan dulu kan sempat ke Inter Milan ya buat belajar di sana. Tuh sebenarnya apa sih yang paling diingat gitu perbedaan dari pelatihan di sana dan juga pelatihan di sini gitu. Oke, itu aja. Ya. Sama satu lagi mungkin, Bang ya. Boleh. Kan Coach Janur nih udah cukup lama juga nih melatih nih. Dari dulu sampai sekarang tuh sebenarnya cara melatihnya tuh ke orang-orangnya tuh beda nggak sih? Ada perbedaan nggak orang zaman dulu sama zaman sekarang gitu main-mainnya? Oke. Sip. Terima kasih Dion. Dari Bekasi, thank you. Terima kasih, Bang. Oke. Nah, Coach, ilmu apa yang didapatkan dari Inter Milan? Apakah ilmu menang di pengadilan? wah, ini nih. Saya ilmu apa aja gitu. Ya, yang pasti yang saya lihat di sana adalah kalau cara atau latihan sih tidak jauh-jauh amat ya, hampir sama. Kita juga sudah bisa membuat program latihan yang hampir mirip karena pelatih Indonesia juga update terus dengan ilmu kepelatihan, apalagi di zaman now ya banyak apa yang bisa kita lihat bisa diakses gitu ya. Tapi yang membedakan itu dengan komplitnya fasilitas sarana dan prasarana sehingga memudahkan buat seorang pelatih untuk membuat program dan mengimplementasikannya di latihan karena ditunjang oleh sarana dan prasarana yang cukup bagus dengan fasilitas yang bagus. Itu barangkali ya, ditambah juga mungkin secara taktikalnya yang sangat mudah dipahami oleh para pemain yang dilatihnya. Sebut saja di zaman itu 2017 ya saya ke sana atau 2018 lupa, usia dini saja sudah bisa memainkan secara taktik dengan benar, misalnya secara pressing sama-sama ya, atau secara menjaga distance jarak
mereka sudah melakukannya dengan baik, itu kan latihan taktikal. Sementara pemain di kita saya lihat, saya sempat itu juga ada dalam hati saya, gila ya pemain 16 tahun di sini sudah bisa disiplin seperti itu dalam menjaga jarak gitu ya, area permainan gitu. Sementara di kita kan masih tercecer tuh, yang ketika bola di mana, yang back kita di sana masih seperti itu waktu itu. Kalau sekarang seiring itu saya pemain kita juga sudah usia dini juga sudah mengikuti ke sana. Tapi kalau ditanya saat itu secara taktik juga sudah betul-betul dilakukan sejak dini dan sudah sangat dipahami oleh pemain-pemain pemula. Iya. Kalau itu tadi Perbedaan pemainnya, Perbedaan pemainnya, ya, yang dulu sama Yang- yang sekarang. ya saya tidak setuju dengan bahwa wah pemain dulu harus nggak begitu. Bagaimanapun pemain bola sekarang pasti lebih baik dari pemain zaman dulu, karena ditunjang tadi ya di kita pun sekarang fasilitas sudah mulai membaik, terutama ilmu pelatih yang semakin komplit sekarang. Cara melatih pelatih sekarang, pelatih muda pun sudah update terus dengan ilmu kepelatihan yang dilakukan di Eropa atau di benua manapun gitu. Jadi ilmu pelatihnya sekarang udah semakin komplit dibanding pelatih dulu. Ya tentunya pemain-pemainnya juga yang dilatih pasti pemain-pemain sekarang lebih baik dari pemain-pemain dulu. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi tidak setuju kalau dikatakan wah zaman Pak Jajang asa halus kan. Ya oke lah waktu itu bersama Raja Jair di zamannya ya. Iya. Tapi kalau di compare dengan Bandingkan pemain dengan sekarang, saya pikir pemain sekarang lebih bagus-bagus. Oh, iya. Oke. Oke, ada lagi penelpon? Ada Oh ini. penelpon kedua. Gambarnya nggak ada. Halo. Halo, Nah, halo. Dengan siapa? Halo? Dengan Wat, Bang. Wat. What? Uwat. What? Wat. Ya. Wat Ya. di mana Wat? Dari Majalaya. 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 Oke, Bandung Oke. Timur. Bang Mamat, tahu Majalaya? Majalaya dekat Majalengka. Buta geografi. Oh, buta geografi bagus. Anda keren ya itu. Aku setuju. Itu Majalaya itu apa? Kabupaten Ampun, apa ampun. apa? Kabupaten Bandung, Bang Mamat. Iya, kabupaten atau kelurahan? Kabupaten. Kabupaten. Nah, tuh kalian dua aja saling debat nih. Hah? Wat, password Wat. Sportcast 77, Sportcast termantap di dunia dan Bagus. akhirat. Bagus. Silakan Wat pertanyaannya untuk Pak Jajang. Sebelumnya mau ngucapin terima kasih dulu, boleh Coach? Boleh. Buat Coach Janur, terima kasih untuk gelarnya di SL 2014 sama Piala Presiden. Karena bagaimanapun Coach Janur legend lah bagi masyarakat Jawa Barat. Mantap. Nah, mantap. Respect, Nuhun. Coach. Ya. Pertanyaannya bagaimana gitu rasana pakai bahasa Sunda boleh? Boleh. Nanti saya Bebas. translate, gampang. Bebas. Nanti saya translate. Kumaha rasana Coach ngelatih pemain sekelas Michael Essien gitu, beda atau sama wae gitu Coach? Oke, coach. Ada lagi pertanyaan? Gimana cara melatih Udah, pemain gitu kayak Michael Essien? Oh, Saya itu translate. translate ya Saya silakan. translate ya. Saya translate dulu. Pakai sabar. bahasa Inggris Ya, ya. kali, translate-nya ke Inggris. Enggak dong ke Indonesia. Coach enggak paham. Bagaimana cara melatih pemain sekelas Michael Essien? Begitu ya? Benar? Ya benar. Ya. Oke, siap. Nanti dijawab ya. Terima kasih Wat. Ya. Hatur Nuhun, nuhun. Ya, Wat. sama-sama Coach. Ya, Oke. Terima sama-sama, kasih. Coach. Iya. Bahasa Inggris dong. Itu Waalaikumsalam. Oke. Bahasa Inggris, translate bahasa How Inggris. to train best player like Michael Essien? Oke. Ya, for me sama saja. Bahasa Inggris. For me sama saja. Same. Ya, melatih pemain sekelas pemain Asian, sekelas pemain yang sudah bermain di level dunia ya, di klub-klub terkenal dan pernah menjadi pemain nasional di negaranya. Saya tidak membedakan, harus dibedakan yang ngelatih Asian karena dia pemain hebat gitu, enggak juga seperti itu. Tapi justru sebaliknya, saya salut ya dan saya respect kepada Michael Essien dan Karton call. Call saat itu bisa bergabung dengan Persib dan dua beliau ini sangat respect kepada pelatih lokal seperti saya gitu.
Artinya dia memiliki rasa respect yang luar biasa, tidak merasa jumawa, mentang-mentang dia pemain lebih hebat dari yang ada di Indonesia. Tidak seperti itu. Itu aja justru sebaliknya. Dan disiplin juga dia tunjukkan dan menjadi contoh buat pemain-pemain yang ada di kita gitu. Seperti apa disiplinnya misalnya? Saya kan waktu itu mengutamakan kebersamaan tuh di tim. Ya, tentunya di situ ada disiplin dong. Misalnya waktu itu tidak pemain seperti pemain sekarang. Pemain Persib itu kan waktu itu masih latihan di mana-mana. Kadang-kadang di Lodaya, kadang-kadang di Cimahi, dan itu semua pemain harus sama-sama dengan bis dari mes Persib yang ada di Stadion Persib. Nah, yang namanya Asian Carton Call itu tidak pernah telat. Padahal saya sudah kasih regulasi ya, siapa yang telat pasti akan dihukum, bahkan ada denda. Dan selama itu juga dua pemainnya tidak pernah melakukan pelanggaran sehingga tetap menjalankannya dengan penuh disiplin. Artinya itu bahkan sebaliknya. Walaupun dia ada sebagai pemain kelas dunia tapi dia bisa respect kepada pelatih dan tetap menjalankan dengan penuh disiplin. Itu pemain bintang ya. Mimpi apa lo dulu ngelatih Deddy Kusnandar, sekarang tiba-tiba ngelatih Michael Essien Essien. ya, 1 hari gitu pernah ngelatih Essien. Gila. Chelsea, Real Madrid, Gila. Milan, Iya, iya Milan benar nggak Milan sih? pernah. Milan Pernah. Ghana, Timnas. Ghana, Iya. Piala Dunia tuh. Iya. Gokil. Gokil. Oke. Kalau begitu kita akan kasih Michael Essien oleh-oleh. Bukan Michael Essien bukan. ya dong, Coach Jajang ya. Michael Essien ngapain lu kasih oleh? Kita punya oleh-oleh coach sebelum coach balik buat coach. Nah, Waduh. Mana coba sebutkan dulu, Mat. nah kita baca 16 Indonesia Jajang Nurjaman, gelar lengkap, garis tangan mantap, humble, baca permainan 100, pengalaman on fire dan living legend. Aduh, Silakan Coach tanda tangan nanti kita terima pajang kasih. buat di sini. Dan ada Yang juga mana? nanti Yang ini aja. Yang mana? Yang ini coach. Yang ini. Iya. boleh Coach di sini Coach. Ini. Wes kurang. Waduh, Kurang. sebentar. Spidol enggak upgrade nih. Nah, ini Coach ada Coach. Ini juga bisa. Wis, Nah, mantap Coach. Rapi banget tanda tangan. Iya ya. Yang Yang itu tanda tangan DSP tuh. Susunan pemain tanda tangan. Iya. Oke, coach, terima kasih banyak sudah mampir ke sini. Semoga sehat-sehat, coach. Amin, terima kasih kembali. Dan semoga bahagia menjalankan peran barunya sebagai dirtek ya. Amin. Sekarang kita tunggu jadi caretaker lagi. Enggak lah. Pelatih. Kalau diminta masih mau, coach. Ya. Saya pikir kalau Kekosongan pelatih misalnya kayak coach Janur tolong jadi head coach lagi, masih mau coach? ya apapun kalau diminta untuk Persib mungkin agak sulit untuk menolaknya. Oke. Siap. Yang penting bahagia terus coach, Amin. sehat-sehat. Kalau begitu saya Muhammad Al-Ghantiri pamit. Saya Ripan Pradipta pamit. Berikan tepuk tangan untuk orang yang terakhir kali sebagai pelatih lokal menjuarai Liga Indonesia. Inilah dia, Coach Jajang Nurjaman. Aduh. Sportcast 77, deretan kisah seru, update dari berbagai sudut, teman setia sobat sporty.